Seringkali dalam proses komunikasi, orang terbiasa untuk berbicara. Namun bagaimana dengan mendengarkan? Seringkali banyak orang merasa lebih mudah bicara daripada mendengarkan. Padahal mendengarkan merupakan sebuah proses yang tidak kalah pentingnya dalam berbicara dalam sebuah proses komunikasi. Dalam sesi ini kita akan mempelajari bagaimana pentingnya mendengarkan itu dapat memberikan impact terhadap komunikasi yang efektif. Kita juga akan mempelajari proses-proses yang ada ketika kita melakukan kegiatan listening ini, dan kita juga akan mempelajari kendala-kendala apa yang muncul ketika kita melakukan proses listening atau mendengarkan ini. Pentingnya mendengarkan. Melalui mendengarkan ini kita bisa belajar banyak hal. Dimulai ketika kita baru masuk dalam institusi sosial terkecil, yaitu keluarga, kita mendengarkan bagaimana orang tua kita menyapa kita. Papa, mama, hal-hal seperti itu mulai diajarkan kepada kita. Kita melakukan proses untuk mendengar yang akhirnya masuk dalam memori kita. Melalui mendengarkan kita bisa belajar. Yang kedua adalah relating. Ketika kita mendengarkan sebuah hal yang kita anggap baru, tanpa kita sadari rupanya kita bisa menghubungkan apa yang kita dengarkan tersebut dengan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya atau topik-topik yang sudah pernah kita dengar sebelumnya. Lantas ada benang merah yang bisa kita lihat di dalam proses komunikasi ini. Lantas melalui mendengarkan juga kita seringkali melakukan permainan. Kita bisa bermain. Kemudian kita juga bisa melakukan helping, menolong orang. Melalui proses mendengarkan ini, banyak sekali yang menjadikan ini sebuah profesi. Apa itu? Counselor. Dan melalui mendengarkan ini juga dapat mempengaruhi bagaimana kita bisa memberikan dampak bagi orang-orang sekeliling kita, mempengaruhi pendapat mereka, mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Mengapa? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan pendengar yang baik. Mungkin banyak orang bisa memperoleh teman-teman yang bisa membuat mereka berubah pikiran karena bisa memberikan kata-kata motivasi. Namun tanpa disadari ketika kita bisa melakukan proses mendengarkan yang baik terhadap seseorang, kita bisa menjadi pendengar yang aktif dan bisa mempengaruhi orang tersebut. Proses mendengarkan. Dalam proses mendengarkan ini kita mulai dengan receiving. Apa yang kita terima? Stimulus. Stimulus berupa apa? Suara, audio. Hal itu masuk ke dalam indera kita, kemudian masuk di dalam pikiran kita. Dalam proses encoding disebut sebagai understanding. Kita mencoba mengolah informasi tersebut sampai kita bisa memahaminya. Lantas masuk dalam proses kognitif kita untuk bisa mengingat. Lantas kita melakukan proses evaluasi di dalamnya. Dan yang terakhir kita bisa memberikan response atau yang biasa disebut sebagai feedback. Kendala-kendala yang sering kali muncul dalam proses mendengarkan adalah distraction, baik itu secara fisik maupun secara mental. Banyak sekali orang yang memiliki keterbatasan dalam indera pendengaran. Hal itu akan menjadi sebuah kendala dalam proses mendengarkan tentunya, dan secara mental kita bisa melihat ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki mental sickness atau gangguan secara psikologis akan lebih sulit melakukan proses mendengarkan ini. Lantas yang kedua kita akan melihat kendala dalam bentuk bias dan prejudice. Di sini ketika kita memiliki bias sebagai pendengar, tentu saja akan membuat kita mendengar bukan dengan objektif, melainkan ada keterbatasan atau kotak-kotak yang kita buat dalam proses mendengarkan ini, sehingga pada akhirnya bisa membuat kesimpulan yang salah. Dan yang selanjutnya, kita memiliki fokus yang terbagi. Kita tidak bisa fokus terhadap komunikator ini, sehingga ketika kita melakukan proses listening ini, kita memikirkan hal-hal lain, akhirnya ekspektasi dari efektivitas mendengarkan ini akan terganggu. Dan yang terakhir, kita biasa memulai proses mendengarkan ini dengan premature judgment. Dalam premature judgment ini harus dihindari. Kenapa? Karena itu akan membentuk persepsi Anda ketika memulai komunikasi, dan belum tentu persepsi itu benar. Di dalam reading materials Anda akan bisa mengakses mengenai jenis-jenis mendengarkan yang efektif, lantas korelasi antara mendengarkan, budaya, dan gender. Demikian sesi pembelajaran kita pada kali ini. Kita sudah belajar banyak mengenai pentingnya mendengarkan, bagaimana proses mendengarkan itu terjadi, dan bagaimana kita bisa
melihat kendala-kendala yang muncul ketika kita melakukan proses listening ini. Dan saya harapkan melalui pembelajaran kali ini kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi pelaku komunikasi yang aktif maupun yang pasif, tapi memiliki efektivitas dalam keterampilan mendengarkan. Saya Stella Stefani, sampai berjumpa pada topik-topik selanjutnya.